Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Selamat sahabat dan selamat berbakti pelajaran kita tentang imam yang bermasalah. Dan sebelum kita belajar pelajaran ini, sebaiknya kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa untuk segala kasih dan segala perlindungannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari Sabat. Kami dapat belajar firman Tuhan kembali. Biarlah firman ini menolong kami untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita hari ini tentang imam yang bermasalah. Imam yang bermasalah. Sebenarnya imam itu haruslah menjadi panutan. Ayat hafalannya terdapat dalam Yesaya 56 ayat yang ke-11. Bunyinya, anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri dan masing-masing mengejar laba dan tiada yang terkecuali. Jadi imam yang pada masa itu adalah imam-imam yang mementingkan diri sendiri. Dia tamak dan tidak memperhatikan keperluan anggota-anggotanya. Jadi sebenarnya kalau kita berbakti kepada Tuhan, kita harus fokus kepada penyembahan. Bukan kepada diri kita sendiri, mengambil keuntungan dari anggota-anggota jemaat. Nah, pada waktu itu, imam itu adalah anak-anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Sebenarnya imam-imam adalah suatu pekerjaan yang sangat terpuji. Pekerjaan yang sangat tinggi untuk melayani di Ka'bah. Dan mereka itu bekerja mengambil domba-domba sebagai korban untuk melambangkan Yesus sebagai persembahan yang akan menggantikan domba-domba itu sendiri. Dan persembahan itu harus sempurna. Harus sempurna. Melambangkan Yesus yang disalib itu sempurna. Tidak ada cacatnya. Jadi pelayan-pelayan juga haruslah demikian. Nah, mereka lupa bahwa melaksanakan tugas suci ini adalah sesuatu yang mulia dan harus diikuti dengan sangat hati-hati dan mengikuti ajaran atau aturan yang sempurna. Nah, di gereja kita bayangkan kadang-kadang ada waktunya berdiri untuk menyanyi, tidak ada yang berdiri. Atau berdoa, sambil berdoa, ngobrol-ngobrol, buka mata, tidak memperhatikan hikmatnya perbaktian. Atau menggunakan HP dengan tidak sepatutnya. WA atau mengadakan game malah ya pada hari Sabat di gereja. Ini salah satu contoh-contoh di mana kita melakukan tugas perbaktian kita yang menyimpang. Nah, pada waktu itu anak-anak Eli tidak menunjukkan sikap yang baik. Mereka disebut anak-anak dursila dan melakukan hal-hal yang tidak senang. Contohnya, persembahan sebagai korban yaitu anak domba harus dibakar dulu dan pada waktu lemaknya itu sudah meleleh, persembahkan bagi Tuhan, bolehlah imam dan orang yang memberikan persembahan itu memakannya. Tapi apa yang dilakukan sama anak-anak Eli? Mereka bilang, bawa sini daging yang masih mentah. Mereka minta. Kalau tidak, mereka mengancam. Mereka minta dengan paksa. Bayangkan, perbaktian menjadi sangat-sangat tidak menyenangkan.
Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang tidak mau ke gereja. Orang lebih baik menyembah berhala, tidak mau menghormati Allah, tidak mau menghormati hukumnya. Karena imam yang bermasalah, mementingkan diri, dan menjalankan tugas hanya untuk ketamakan. Memang Eli itu sejak awalnya di dalam rumah tangganya tidak menegur anak-anak itu. Mereka kalau berbuat kesalahan tidak ditegur, tidak dinasihati, tidak dihukum. Berharap nanti kalau sudah besar mereka menjadi anak-anak yang bertobat. Tetapi kenyataannya kita mengatakan mereka anak-anak yang dursila. Bukan saja mengambil persembahan dengan sesuka hatinya. Mereka melanggar hukum ketujuh dengan wanita-wanita yang ada di pintu gerbang. Jadi abdi Allah datang pada Eli, memberikan nasihat kepada Nabi Eli. Maksud saya memberi nasihat kepada Imam Eli, karena itu adalah orang tuanya yang tidak mengatur anaknya dengan baik. Dia membawa kabaran. Karena mereka tidak hormat, karena mereka tidak menurut kepada Allah, mereka akan dihukum. Pada hari yang sama kedua anak itu akan apa? Mati. Hofni dan Pinehas. Tidak menurut Tuhan. Mengambil makanan persembahan seenaknya saja. Ya, ngambil garpu yang giginya 3, ditusukkan ke daging itu, lalu mereka bawa makanan itu ke rumah. Adik-adik, ini membuat hukuman itu menjadi sangat berat bagi Hofni dan Pinehas. Dan juga kepada Imam Eli. Setelah abdi Allah itu memberikan pekabarannya bahwa akan ada bencana, tapi mereka juga tidak bertobat. Mereka lebih mementingkan diri mereka. Mereka tidak datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan pada hari yang ditentukan adik-adik. Dalam perang, Hofni dan Pinehas mati. Dan apabila kabar tentang kematiannya itu tiba kepada Imam Eli, dia pun terjatuh dan mati. Adik-adik, pelajaran yang sangat tragis. Kalau kita tidak mau mendengar perintah Tuhan, kalau kita tidak mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita, tidak mau mendengar aturan-aturan yang ada, kita akan bisa binasa. Ini pelajaran bagi kita. Biarlah kehidupan Hofni dan Pinehas selalu kita ingat untuk sangat berhati-hati di dalam penyembahan kita kepada Allah. Di gereja dan dimanapun saja. Kita harus menurut aturan-aturan yang menghormati nama Tuhan. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan Tuhan bagi kami. Untuk mengajar kami untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan disiplin dan aturan yang memberikan kehormatan bagi nama Tuhan. Biarlah pelajaran ini selalu kami ingat untuk tetap setia kepada Tuhan. Mengasihi Yesus yang telah menjadi korban untuk penebusan dosa-dosa kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang mau mengajar kami, mengingatkan kami untuk berbakti kepada Tuhan dengan sukacita dan hormat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pelajaran kita adik-adik. Sampai jumpa lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.